Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Ki Semar dalam Gending Horor yang akan mengupas cerita-cerita seram dan misteri di negeri ini. Teman-teman semuanya, sebelum Ki Semar membacakan kisah yang menyeramkan, jangan lupa like, share, and subscribe agar channel ini terus berkembang dan tentunya teman-teman akan mendapatkan cerita-cerita yang seram. Pada malam hari ini Ki Semar akan bercerita tentang kejadian di Alas Roban yang tentunya sudah meninggalkan kisah seram yang turun-temurun dan konon ceritanya masih terjadi sampai saat ini. Sebelum Ki Semar memasuki cerita terkait dengan Alas Roban, Ki Semar ingin mengutip sebuah cerita dari Tempo.co, bagaimana seorang Wagiman bercerita tentang Alas Roban. Wagiman masih mengingat kejadian itu meski waktu telah berlalu lebih dari 35 tahun. Ingatan itu tidak pernah benar-benar memudar. Ia hanya tertimbun oleh hari-hari biasa, lalu muncul kembali setiap kali malam terlalu sunyi. Malam ketika ia berniat melihat berbaunya, malam yang seharusnya berlalu seperti malam-malam lainnya. Saat itu waktu sudah larut, lampu rumah temaram, angin malam berembus pelan dari arah hutan. Namun ada sesuatu yang terasa tidak beres. Kerbaunya meronta dari ikatan. Tali yang biasanya cukup kuat ini ditarik-tarik dengan gelisah, disertai suara napas berat yang tidak biasa, seolah hewan itu merasakan sesuatu yang belum dilihat oleh mata manusia. Perilaku itu membuat Wagiman curiga. Ia membawa lampu melangkah keluar rumah yang berada di belakang Sekolah Dasar Kebon Dalem, Gringsing, Batang, Jawa Tengah. Ia menoleh ke sekeliling. Sunyi, terlalu sunyi untuk ukuran malam di desa. Bahkan suara serangga pun seperti menahan diri. Lalu ia melihatnya. Di kejauhan, sebuah mobil putih berhenti. Pintu terbuka, seorang pria dengan mata tertutup diturunkan. Langkahnya goyah, tubuhnya tampak pasrah. Namun sebelum Wagiman sempat bergerak atau bersuara, pria itu dinaikkan kembali ke dalam mobil. Segalanya terjadi begitu cepat, seolah adegan yang tidak ingin disaksikan oleh siapapun. Wagiman sadar. Orang-orang itu melihatnya. Mobil putih itu pergi, menyisakan malam yang terasa lebih dingin dari sebelumnya. Wagiman tidak berteriak, tidak mengejar. Nalurinya berkata untuk diam. Dan ia menuruti naluri itu. Malam itu ia tidak tidur dengan tenang. Tak berselang lama, warga Kecamatan Gringsing yang berada di kawasan hutan jati Alas Roban diguncang kabar penemuan tubuh-tubuh tak bernama di beberapa tempat. Berita menyebar pelan dari bisik ke bisik, dari wajah ke wajah. Tidak ada pengumuman resmi, tidak ada penjelasan panjang, hanya kenyataan yang diterima dengan perasaan takut dan pasrah. Fatimah kini berusia 60 tahun. Masih mengingat salah satu peristiwa itu dengan jelas. Ia berasal dari desa Setul Gringsing. Suatu pagi, ia dan suaminya berjalan menuju Sungai Kuto di dekat rumah. Udara masih basah oleh embun. Langkah mereka pelan, hingga pandangan mereka tertuju pada sesosok tubuh di tepi sungai. Tubuh itu terbaring diam, namun masih menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Suaminya mendekat dengan suara lemah. Orang-orang itu berkata, "Tolong, saya masih ingin hidup." Kalimat itu menempel kuat di ingatan Fatimah.
bukan karena suaranya keras, melainkan karena putus asa yang terkandung di dalamnya. Ia menyadari itu bukan kejadian pertama dan bukan kejadian yang terakhir. Menurut Fatimah, penemuan seperti itu terjadi berulang kali di sekitar desanya, wilayah yang masuk kawasan Alas Roban. Ayahnya adalah salah satu warga yang ditunjuk untuk mengurus pemakaman. Setiap kali pulang, ayahnya selalu berkata lirih, "Kasihan orang-orang ini, tadi sehat bugar, sekarang harus dikubur." Kalimat itu bukan keluhan, melainkan penerimaan pahit. Mayat-mayat itu menurut cerita yang beredar adalah mereka yang dianggap sebagai preman. Pada dekade 1980-an, beberapa wilayah di Indonesia diguncang peristiwa yang kemudian dikenal sebagai penembakan misterius atau Petrus. Alas Roban dengan hutannya yang sunyi dan jauh dari keramaian menjadi salah satu lokasi yang dipilih untuk menghapus jejak. Namun, sejarah kelam itu ternyata lebih tua dari yang banyak kita kira. Sahabat Gending Horor yang saya hormati, marilah kita masuk pada cerita sesungguhnya, berkisah tentang perjalanan anak-anak SD dari Surabaya ke Jakarta. Alas Roban bukan sekadar hamparan pohon dan jalan berkelok yang menghubung satu kota ke kota lainnya. Ia bukan hanya jalur lintasan, bukan pula sekedar ruang hijau yang dilalui kendaraan tanpa pikir panjang. Alas Roban adalah ingatan yang tumbuh bersama tanahnya, mengendap di akar-akar pohon tua dan bernafas di setiap hembusan angin yang melintas di antara pepohonan. Sejak lama, hutan ini dipercaya menyimpan sesuatu yang tak kasat mata, sesuatu yang tidak bisa ditunjuk, tidak bisa dijelaskan, namun selalu terasa. Warga sekitar meyakini bahwa Alas Roban bukan sepenuhnya milik manusia. Disinilah batas tipis antara dunia yang terlihat dan dunia yang tersembunyi menjadi kabur. Setiap wilayah peralihan, tempat di mana niat, sikap dan ucapan manusia diuji, seringkali tanpa peringatan dan tanpa kesempatan untuk bersiap. Banyak yang masuk ke Alas Roban dengan perasaan biasa saja, namun tidak sedikit yang keluar dengan cerita yang mengubah cara mereka memandang hutan, malam, dan keheningan. Ada yang merasa diperhatikan, ada yang merasa diikuti, ada pula yang pulang dengan keyakinan bahwa mereka tidak pernah benar-benar sendirian selama berada di sana. Legenda tentang istana jin raksasa telah lama beredar di kalangan penduduk setempat. Bukan istana megah seperti dalam kisah dongeng, melainkan sebuah wilayah kekuasaan tak kasat mata, luas, sunyi, dan memiliki aturan sendiri. Wilayah yang konon tidak boleh dilanggar sembarangan. Mereka yang melintas dengan sikap sombong, berkata tidak pantas, atau melupakan adab, dipercaya akan mendapatkan peringatan dengan cara yang tidak selalu bisa dimengerti oleh logika manusia. Namun kisah Alas Roban tidak hanya dipenuhi cerita makhluk tak terlihat. Ada pula bayang-bayang masa lalu yang lebih gelap, cerita-cerita kelam tentang jasad-jasad yang pernah dibuang tanpa nama, tentang rahasia yang tak pernah diselesaikan, dan tentang nyawa-nyawa yang pergi tanpa sempat dimakamkan dengan layak. Jejak-jejak itu menurut kepercayaan setempat tidak pernah benar-benar hilang. Ia melekat pada tanah, meresap ke udara, membentuk energi sunyi yang berat, energi yang hanya terasa oleh mereka yang cukup peka atau cukup lama berada di sana. Dan ketika malam tiba, Alas Roban berubah, suara alam meredup,
Angin bertiup dengan arah yang sulit ditebak. Bayangan pepohonan memanjang menutup pandangan dan menyesatkan jarak. Di malam hari, Alas Roban tidak pernah benar-benar tidur. Ia mendengar langkah-langkah yang melintas. Ia mengingat nama-nama yang pernah hilang. Dan ia menunggu tanpa tergesa, tanpa amarah. Menunggu manusia yang lupa bahwa tidak semua jalan bisa dilewati dengan hati yang sembarangan. Tahun 1990-an, sebuah masa ketika jalanan belum seramai sekarang, ketika peta digital belum dikenal dan nama-nama tempat masih dipercaya memiliki makna yang lebih dalam dari sekedar penunjuk arah. Saat itu belum banyak orang-orang mengenal Alas Roban seperti hari ini. Jalurnya masih sempit, berkelok dan diapit pepohonan tinggi yang tumbuh rapat tanpa jarak. Cabang-cabangnya saling bertaut di atas jalan, seolah membentuk lorong panjang yang menelan cahaya. Penerangan nyaris tidak ada dan rambu peringatan pun hanya sedikit. Namun bagi anak-anak sekolah dasar yang duduk di dalam sebuah bus pariwisata siang, Alas Roban hanyalah nama asing yang lewat begitu saja, tanpa makna, tanpa cerita, tanpa rasa was-was. Bus itu berangkat dari Surabaya tepat pukul 2 siang. Mesinnya halus, perjalanannya terasa ringan. Cuaca begitu cerah, langit biru membentang luas tanpa awan gelap. Seolah hari itu memang diciptakan untuk perjalanan yang menyenangkan. Tidak ada tanda hujan, tidak ada pertanda buruk, segalanya tampak berjalan sebagaimana mestinya. Di dalam bus, suasana jauh dari kata mencekam. Ruang sempit itu dipenuhi suara tawa anak-anak. Mereka bernyanyi dengan nada tak selalu tepat, bercanda tanpa henti, dan saling bercerita tentang Jakarta, kota besar yang selama ini hanya mereka kenal dari buku pelajaran, televisi hitam putih, dan cerita orang dewasa. Ardi duduk di dekat jendela. Ia lebih sering diam dibanding teman-temannya. Matanya tak lepas dari pemandangan di luar, sawah yang perlahan berganti perbukitan, rumah-rumah yang semakin jarang, dan jalan panjang yang terasa seperti tak ada ujungnya. Ada perasaan aneh di dadanya, bukan takut, hanya rasa asing yang belum bisa ia jelaskan. Beberapa waktu bangku di belakangnya, Slamet sibuk memainkan kamera mainan. Ia berpura-pura menjadi fotografer, mengarahkan lensa plastiknya ke teman-temannya sambil tertawa bangga, seolah sedang mengabadikan momen penting dalam hidupnya. Sementara itu, Rasman, anak yang paling cerewet, tak pernah berhenti bertanya, "Bu, Jakarta masih jauh nggak?" Pertanyaan yang sama ia ulangi berkali-kali dengan nada yang sama polos. Guru pendamping hanya tersenyum, tak ada rasa khawatir di wajahnya. Ini perjalanan siang hari, rombongan lengkap, dan sopir bus dikenal berpengalaman melewati jalur pantura antar kota. Segala terasa aman, terlalu aman. Namun perubahan tidak selalu datang dengan suara keras. Kadang ia datang perlahan, nyaris tak disadari. Ketika bus mulai mendaki jalur yang lebih berkelok, pepohonan di kiri dan kanan jalan semakin rapat. Batang-batangnya besar dan gelap, berdiri seperti penjaga diam yang tak bergerak. Cahaya matahari yang tadinya terasa, kini terasa redup, terpotong oleh daun-daun tinggi yang saling menutup. Udara di dalam bus perlahan berubah, lebih sejuk, hampir dingin meski jendela tertutup rapat. Supir bus mulai mengurangi kecepatan. Tangannya menggenggam setir lebih erat dari sebelumnya. Matanya fokus ke jalan, seolah tidak ingin lengah walau sedetik. Beberapa anak mulai terdiam. Mereka menempelkan wajah ke kaca jendela, bukan karena takut,
melainkan karena hutan di luar tampak berbeda, terlalu sunyi, terlalu tenang untuk ukuran siang hari. Tak terdengar suara burung, tak terdengar suara serangga, tidak ada tanda kehidupan yang lain, hanya suara mesin bus yang terdengar. Itulah satu-satunya hal yang meyakinkan mereka bahwa waktu masih berjalan. Saat itulah, tanpa disadari oleh siapapun di dalam bis, mereka resmi memasuki kawasan yang oleh warga sekitar dikenal dengan satu nama yang jarang diucapkan sembarangan: Alas Roban. Tak ada gerbang, tak ada papan peringatan besar, tak ada tulisan bertuliskan bahaya, hanya hutan dan jalan yang seolah mengarah semakin ke dalam. Tak satu pun dari anak-anak tahu bahwa perjalanan yang awalnya terasa biasa perlahan telah berubah, bahwa tawa dan nyanyian mereka kini bergema di tempat yang tidak sepenuhnya milik manusia. Dan tanpa mereka sadari, Alas Roban telah mulai dan memperhatikan. Bus terus melaju, penuh kecepatan, tak lagi sama seperti sebelumnya. Ada jeda-jeda kecil dalam pergerakan, seolah mesin mulai ragu untuk melanjutkan perjalanan. Supir kini lebih sering menginjak rem, bukan karena ada kendaraan lain, melainkan karena jalan di depan berkelok tajam, menanjak lalu menurun kembali tanpa pola yang mudah ditebak. Setiap tikungan terasa seperti membawa bus masuk lebih dalam ke wilayah yang asing. Anak-anak yang tadinya ramai perlahan menjadi tenang, bukan karena ada yang menegur, bukan pula karena lelah, melainkan karena nuansa di luar bus terasa berubah. Pepohonan di kiri dan kanan jalan tampak semakin tinggi. Batang-batang besar dan gelap seolah telah berdiri jauh sebelum jalan ini pernah ada. Daun-daunnya rapat, saling bertumpuk menutup langit hingga cahaya matahari hanya turun dalam potongan-potongan kecil yang redup. Bayangan bergerak di kaca jendela, memanjang lalu menghilang, membuat arah dan jarak mereka terasa membingungkan. Di dalam bus, udara terasa lebih berat, lebih dingin, lebih sunyi. Radio di dashboard yang sejak tadi memutar lagu tiba-tiba terputus. Suaranya berubah menjadi statis. Desis panjang yang menusuk telinga. Supir memutar tombol frekuensi, berharap menemukan saluran lain. Tidak ada, tidak satupun. Hanya suara berdesis seolah mengisi ruang kosong di dalam bus. Biasanya di sini memang suka gangguan, supir perlahan, nyaris seperti berbicara pada dirinya. Kalimat itu terdengar biasa, namun ada nada waspada yang tidak bisa disembunyikan. Bus terus bergerak, perlahan mendekati sebuah tikungan tajam. Jalan di depannya menyempit, diapit pepohonan yang berdiri terlalu kuat. Warga sekitar menyebut tempat ini Tikungan Tengkorak, nama yang jarang diucapkan dengan suara keras. Bukan tanpa alasan, banyak kendaraan pernah mengalami kecelakaan di titik itu, terutama saat malam hari, saat hutan terasa lebih gelap dari seharusnya. Begitu roda depan bus melewati tikungan tersebut, mesin mendadak mati. Bukan tersendat, bukan melemah, tapi mati seketika. Seolah seorang memutus alirannya begitu saja. Bus berhenti tepat di tengah kawasan Alas Roban. Tidak ada suara selain desah nafas penumpangnya. Keheningan turun begitu cepat. Mereka menekan telinga dan dada. Anak-anak saling menatap, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Kenapa berhenti? Busnya kenapa? Pertanyaan-pertanyaan kecil muncul, terdengar ragu.
Guru pendamping segera berdiri berusaha menenangkan. Ia mengatakan bahwa bus hanya mogok sebentar, tidak perlu panik. Sopir turun membuka kap mesin. Dari dalam bus wajahnya tampak tegang, bukan panik, tapi seperti seseorang yang sedang berusaha menyembunyikan kegelisahan. Di luar udara terasa jauh lebih dingin daripada di dalam bus. Angin bertiup pelan menggerakkan daun-daun tinggi. Anehnya hampir tak ada suara gemerisik. Daun-daun itu bergerak namun seolah tidak ingin bersuara. Ardi menempelkan wajahnya ke kaca jendela. Jarak antara bus dan pepohonan terasa semakin dekat. Terlalu dekat. Hutan itu tidak tampak seperti pemandangan. Ia terasa seperti sesuatu yang hidup. Selamat yang biasanya cerewet ini diam. Tangannya berhenti memainkan kamera mainan. Matanya menatap lurus keluar dengan perasaan seolah ada sesuatu yang mengawasi bus dari balik pepohonan. Bukan satu pasang mata, bukan dari satu arah, namun dari banyak sudut yang tidak bisa ia tentukan. Rasman mencoba bercanda, melontarkan kalimat ringan untuk mencairkan suasana. Namun tawanya terdengar kosong, tidak diikuti tawa lain. Kalimat itu jatuh begitu saja di antara kursi-kursi bus. Menit demi menit berlalu. Mesin bus tak kunjung hidup. Salah satu guru turun membantu supir. Mereka berbicara pelan. Suara mereka nyaris tak terdengar dari dalam bis. Sesekali keduanya menoleh ke arah hutan, bukan sekadar melihat, melainkan seperti memastikan sesuatu tetap berada di tempatnya. Dan saat itulah beberapa anak mulai merasa hal yang sama, perasaan yang tidak nyaman, sulit dijelaskan. Bukan rasa takut yang jelas, bukan pula rasa panik, melainkan perasaan seolah mereka sedang berhenti di tempat yang tidak sepenuhnya milik manusia. Angin kembali bertiup, kali ini lebih dingin dari sebelumnya. Bus tetap diam, tak bergerak, tak bersuara, dan alas roban dalam keheningannya yang menekan seolah tidak sedang mengancam, melainkan menunggu. Waktu berjalan terasa jauh lebih lambat saat bus masih berhenti di tikungan tengkorak. Jarum jam seolah enggan bergerak, sementara keheningan semakin terasa berat. Mesin belum juga menyala. Tidak ada suara getaran, tidak ada tanda-tanda kehidupan dari keadaan besar yang seharusnya membawa mereka pergi dari tempat itu. Sopir masih mondar-mandir di depan kap mesin yang terbuka. Langkahnya bolak-balik, tangannya sesekali mengusap dahi. Matanya menatap mesin lalu menoleh ke arah hutan. Ia tidak berkata apa-apa, namun bahasa tubuhnya menunjukkan kegelisahan yang sulit disembunyikan. Seolah ia tahu mogok di tempat ini bukan sekedar urusan teknis. Di dalam bus sebagian anak-anak mulai gelisah. Duduk terlalu lama membuat tubuh mereka pegal dan pikiran mereka mengembara. Beberapa anak menguap, bukan karena mengantuk, melainkan karena udara di dalam bus terasa pengap dan dingin sekaligus. Beberapa yang lain menatap keluar jendela tanpa tujuan, mengikuti bayangan daun yang bergerak perlahan. Ardi merasakan perutnya tidak enak. Bukan sakit, melainkan perasaan aneh, seperti ada sesuatu yang menekan dari dalam. Ia menggeser tubuhnya ke kursi, menoleh ke Slamet dan Rasman, lalu mengangkat tangan meminta izin kepada guru pendamping. "Bu, ke belakang sebentar," katanya pelan, suaranya terdengar lebih kecil dari biasanya. Guru itu menimbang sejenak. Pandangannya mengarah keluar bus, lalu kembali kepada Ardi. Ia mengangguk pelan. "Jangan jauh-jauh ya nak, cepat kembali."
Ardi turun lebih dulu. Slamet dan Rasman mengikuti di belakangnya. Mereka berusaha tetap terlihat santai meski ada rasa ragu yang mulai muncul di dada masing-masing. Begitu kaki mereka menginjak tanah, perasaan aneh mulai semakin jelas. Udara terasa berbeda, lebih dingin dari mereka bayangkan. Meski matahari masih menggantung di langit, bukan dingin biasa, melainkan dingin yang seperti merayap perlahan di kulit, membuat bulu kuduk berdiri tanpa alasan yang jelas. Tanah di sekitar bus terasa lembab. Aroma dedaunan tua bercampur tanah basah memenuhi hidup mereka. Mereka berjalan beberapa langkah menjauh dari bus, ke arah pinggiran hutan. Tidak masuk ke dalam, hanya mendekat. Setidaknya itu yang mereka pikirkan. Namun alas roban punya cara sendiri mempermainkan jarak. Langkah pertama masih terasa aman. Langkah kedua membuat suara bus terdengar lebih jauh. Langkah ketiga, suara itu hampir hilang. Pepohonan di pinggiran tanpa seragam, batang-batangnya berdiri rapat, daunnya saling bertaut, seolah tidak ada batas jelas antara jalan dan hutan. Cahaya matahari mulai terhalang daun-daun lebat. Bayangan jatuh memanjang dan bertumpuk, membuat rasa membingungkan. Rasman tiba-tiba terdiam. "Dingin ya?" katanya pelan, suaranya hampir berbisik. Slamet mengangguk. Keringat dingin mulai muncul di dahinya. Meski udara di sekeliling terasa sejuk, ia merasa seperti sedang berdiri di tempat yang tidak seharusnya diinjak anak-anak seperti mereka, seolah ada yang tertulis yang baru saja dilanggar. Ardi mencoba menyelesaikan urusannya dengan cepat. Ia ingin segera kembali ke bus. Namun saat ia berdiri dan menoleh, ia terdiam. Bus yang tadi terlihat jelas kini tidak langsung tampak. Bukan karena hilang, bukan pula karena berpindah, hanya seperti tertutup oleh sesuatu yang sebelumnya tidak ada bayangan. Batang pohon atau mungkin jarak yang tiba-tiba berubah tanpa mereka sadari. Suasana mendadak senyap. Tidak ada suara mesin, tidak ada tawa anak-anak, tidak ada angin yang menggerakkan daun. Hanya 3 anak kecil berdiri di pinggiran alas roban, dikelilingi keheningan yang terasa hidup. Slamet memanggil nama Ardi. Meski mereka berdiri berdekatan, namun suaranya terdengar lebih pelan dari seharusnya, seperti tertahan di tenggorokan, lalu diserap oleh hutan sebelum sempat menjauh. Saat itu mereka merasakan sesuatu yang sama, bukan sentuhan, bukan suara, melainkan kehadiran. Perasaan seperti itu sedang diperhatikan, bukan dari satu arah, melainkan dari seluruh hutan itu sendiri, dari batang-batang pohon, dari bayangan yang diam, dari ruang kosong di antara daun-daun. Rasman menggenggam lengan Ardi erat-erat. "Ayo balik," bisiknya dengan suara bergetar. Mereka melangkah cepat ke arah yang mereka yakini sebagai jalan kembali. Namun setiap langkah terasa lebih berat dari sebelumnya. Tanah yang sedikit menurun tanpa mereka sadari. Akar-akar pohon mencuat, membuat kaki mereka tersandung kecil, cukup untuk memperlambat langkah. Pepohonan di depan tampak semakin rapat, yang di belakang terasa semakin jauh, dan tanpa mereka sadari, setiap langkah yang mereka ambil justru membawa mereka sedikit lebih dalam. Alas roban tidak menutup jalan dengan paksa. Ia tidak menarik, tidak mengejar. Ia hanya membiarkan manusia berjalan sambil perlahan melupakan arah. Tidak ada yang benar-benar tahu kapan rasa takut itu mulai berubah menjadi kepanikan. Perubahannya tidak terjadi tiba-tiba, melainkan merayap perlahan, seperti dingin yang awalnya hanya terasa di ujung jari sebelum akhirnya menguasai seluruh tubuh.
Mungkin kepanikan itu dimulai saat Ardi menyadari bahwa jalan yang mereka lewati terasa semakin menurun. Langkah kaki mereka tidak lagi sejajar dengan tanah datar. Setiap pijakan terasa lebih rendah dari sebelumnya, seolah mereka sedang ditarik pelan-pelan ke sebuah tempat yang tidak mereka rencanakan. Namun, mungkin kepanikan itu muncul ketika Slamet tiba-tiba berhenti. Ia berdiri kaku, menatap ke depan dengan wajah pucat, lalu berkata pelan, terlalu pelan untuk ukuran anak seusianya. Ini bukan jalan tadi." Kalimat itu menggantung di udara, berat dan dingin. Ardi menoleh ke sekeliling, mencoba menyangkal, namun semakin ia memperhatikan semakin jelas bahwa ada sesuatu yang salah. Pepohonan di sekitar mereka tanpa sama. Terlalu lama, batang-batang besar berdiri rapat, lurus dan gelap, seolah disusun dengan pola tertentu. Tidak ada yang unik, tidak ada batu besar, tidak ada pohon miring, tidak ada celah yang bisa dijadikan penanda arah. Cahaya matahari yang tadinya masih terasa, kini hanya tersisa garis-garis tipis yang menembus sela daun, jatuh ke tanah seperti potongan cahaya yang terpecah-pecah. Rasman mulai memanggil nama guru mereka. "Bu," sekali, dua kali, tidak ada jawaban. Ia mencoba lebih keras, berharap suaranya menembus pepohonan, namun suara terdengar asing di telinganya sendiri. Seakan tidak sepenuhnya milik dia, hutan memantulkannya lebih dengan cara yang berbeda, lebih pelan, lebih jauh, dan terasa kosong, seolah nama yang dipanggil tidak pernah benar-benar sampai ke siapapun. Dalam cerita-cerita yang sering didengar warga sekitar, Alas Roban bukan hutan biasa. Ia bukan sekedar kumpulan pohon dan jalan sunyi. Tempat ini dipercaya memiliki penghuni yang menjaga wilayahnya sendiri, bukan untuk menakuti manusia tanpa alasan, melainkan untuk memastikan tidak ada yang bertindak semaunya. Setiap langkah, setiap niat diyakini memiliki batas yang tak kasat mata. Dan sore itu, ketika anak itu tanpa niat buruk, tanpa kesombongan telah melanggar batas yang tidak mereka pahami, angin tiba-tiba bertiup lebih kencang. Namun anehnya, daun-daun yang bergerak serempak itu tidak menimbulkan suara riuh seperti seharusnya. Tidak ada gemerisik, tidak ada desir, justru keheningan semakin menekan, seolah suara alam sengaja ditahan. Ardi merasa dadanya sesak, nafasnya terasa pendek. Bukan karena berlari, melainkan karena udara di sekitarnya terasa berat. Slamet menunduk, bahunya menegang, dengan perasaan seperti sedang diawasi dari atas, bukan oleh satu sosok, melainkan oleh ruang itu sendiri. Rasman merasakan kakinya gemetar, halus namun terus-menerus, meski ia tidak tahu apa yang membuat tubuhnya bereaksi seperti itu. Lalu terdengar sesuatu, bukan langkah kaki, bukan pula suara hewan, lebih seperti gesekan halus, pelan mengitari mereka tanpa wujud yang bisa ditunjuk. Suara itu tidak mengikat, namun juga tidak menjauh, seolah hanya ingin memastikan keberadaan mereka. Ketiganya berhenti berjalan, tak ada yang berani berbicara. Bahkan nafas pun terasa terlalu cepat. Dalam kepercayaan setempat, kemarahan penghuni Alas Roban tidak selalu ditandai dengan teriakan atau amarah yang meledak-ledak. Justru sebaliknya, dengan ketenangan yang aneh, dengan perubahan suasana yang halus namun pasti, seolah alam sedang mengambil alih kendali. Perlahan tanpa perlu menunjuk kekuatan, Ardi tiba-tiba merasa seperti ada yang menyentuh pundaknya. Bukan sentuhan yang jelas, bukan pula tekanan,
lebih seperti dorongan lembut yang mengarahnya. Ia menoleh, namun tidak ada siapapun. Namun di hadapannya ia melihat sebuah jalur kecil sempit samar yang sebelumnya tidak ia sadari. Slamet dan Rasman mengikutinya, bukan karena ingin, melainkan karena kakinya mereka bergerak sendiri. Mereka tidak berlari, tidak menjerit, tidak mencoba melawan. Mereka hanya berjalan pelan dan semakin masuk ke dalam. Sementara itu, di kejauhan bus masih terparkir di tempat semula. Guru dan supir mulai merasa tidak tenang. Waktu terlalu lama untuk sekadar izin ke belakang. Nama Ardi, Slamet, dan Rasman dipanggil berulang kali. Semakin keras, semakin panik. Namun suara itu tidak pernah sampai. Karena alas roban ketika merasa dilanggar tidak menutup telinga manusia, melainkan menjauhkan jarak. Dan sore itu 3 langkah kecil yang awalnya terasa sepele telah berubah menjadi sebuah perjalanan panjang. Perjalanan yang tidak mereka pilih dan belum tentu mengizinkan mereka untuk kembali. Waktu terus berjalan, namun Ardi, Slamet, dan Rasman tak kunjung kembali. Detik demi detik terasa memanjang, seolah waktu di sekitar tikungan tengkorak bergerak dengan caranya sendiri. Jam di pergelangan tangan salah satu kru menunjukkan bahwa izin sebentar itu telah berubah menjadi penantian yang terlalu panjang untuk diabaikan. Di dalam bus, kegelisahan mulai terasa nyata. Guru pendamping berdiri dari kursinya, menatap keluar jendela berkali-kali dengan harapan yang sama, melihat 3 sosok kecil itu berlari kembali sambil tertawa, meminta maaf karena terlalu lama. Namun setiap kali pandangannya menyapu keluar, yang terlihat hanyalah hutan. Diam, tak bergerak, tak memberi tanda apapun. Pepohonan berdiri tegak, rapat dan sunyi, seolah tidak pernah menyaksikan apapun. Jalanan tampak kosong, namun perasaan di dada para orang dewasa justru semakin penuh oleh kekhawatiran yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sopir menutup kap mesin dengan suara berat. Ia menghela nafas panjang lalu menggeleng pelan. Bus belum bisa dinyalakan, usahanya belum membuahkan hasil. Dan kegagalan itu terasa semakin menekan karena tempat mereka berhenti bukanlah tempat yang tepat untuk menunggu terlalu lama. Saat itulah salah satu kru menyadari sebuah kesadaran yang datang terlambat, membuat dadanya terasa berat dan nafasnya bertahan sesak. Anak-anak yang tadi ke belakang. Ia berhenti sejenak lalu melanjutkan dengan suara yang bergetar, "Belum balik." Kalimat itu langsung mengubah suasana. Nama mereka dipanggil sekali, 2 kali, lalu semakin keras. "Ardi, Slamet, Rasman, kalian kemana?" Suara-suara itu menggema di antara pepohonan, namun tidak pernah kembali seperti ada jawaban. Tidak ada teriakan, tidak ada langkah kaki, hanya gema yang terdengar aneh, seperti suara sendiri yang dipantulkan kembali dengan nada yang tidak sama, lebih dalam, lebih kosong. Beberapa orang dewasa turun dari bus. Langkah mereka pelan dan hati-hati, menyusuri pinggiran hutan tanpa berani melangkah terlalu jauh. Tidak ada satupun yang benar-benar berani masuk. Alas roban dikenal tidak ramah terhadap siapapun yang melangkah, apalagi menjelang sore. Mereka memanggil lagi, lebih dekat ke pepohonan, lebih keras dari sebelumnya, namun hutan tetap diam. Kabut mulai turun lebih cepat dari seharusnya, bukan kabut tebal yang langsung menutup pandangan, melainkan lapisan tipis yang perlahan merayap di antara batang-batang pohon. Sinar matahari memudar, warnanya berubah kekuningan lalu keabu-abuan. Bayangan pepohonan memanjang ke arah jalan, seolah ingin menelan aspal yang membelah hutan.
Panggilan nama Hardi, Slamet, dan Rasmat kembali terdengar. Kali ini suaranya terdengar lebih putus asa, namun yang menjawab tetap sama, gema asing yang membuat bulu kuduk merinding, seolah hutan sedang menirukan suara manusia tanpa benar-benar memahami maknanya. Di dalam bus, anak-anak lain mulai ketakutan, beberapa mulai menangis pelan, menyembunyikan wajah di balik tas atau lengan baju. Sebagian lain memilih diam, memeluk tas mereka erat-erat, seakan benda itu satu-satunya hal yang terasa nyata di tengah situasi yang semakin tidak masuk akal. Seorang warga yang kebetulan melintas berhenti setelah melihat kerumunan di sekitar bus. Ia ikut membantu, namun wajahnya berubah serius saat mendengar kata Alas Roban disebut. Pandangannya menyapu ke arah hutan, lalu kembali ke para guru. Ia berbicara pelan, nyaris berisik. Kalau sudah sore begini, ia berhenti sejenak seolah memilih kata. Hutan ini sebaiknya tidak dilawan. Kalimat itu bukan ancaman, bukan pula nasihat keras, namun justru terdengar seperti peringatan yang sudah terlalu sering terbukti benar. Keputusan berat pun diambil dengan hati yang diliputi rasa bersalah dan ketakutan. Pencarian dihentikan sementara. Tidak ada yang benar-benar rela mengambil keputusan, namun tidak pula yang berani melanjutkan pencarian ketika cahaya mulai hilang. Bus akhirnya berhasil dinyalakan menjelang malam. Suara mesinnya terdengar kasar, seolah enggan meninggalkan tempat itu. Perlahan kendaraan itu bergerak meninggalkan tikungan tengkorak, membawa anak-anak dan guru dengan perasaan yang tidak pernah mereka bayangkan akan mereka bawa pulang nantinya. Di balik jendela bus, beberapa anak bersumpah melihat bayangan kecil berdiri di atas pohonan. Diam, tidak melambaikan tangan, tidak bergerak, hanya berdiri setengah tertutup kabut. Namun tak ada yang berani berkata-kata. Tidak ada yang ingin memastikan apakah itu nyata atau sekedar ketakutan mereka sendiri. Malam pun turun di Alas Roban, dan bersama gelap yang menyelimuti hutan itu, 3 nama resmi dinyatakan hilang. Hutan kembali sunyi, tenang, seolah tidak pernah terjadi apapun. Namun di balik keheningannya, Alas Roban menyimpan sebuah rahasia-rahasia yang belum siap dilepaskan, dan mungkin tidak pernah berniat untuk dilepaskan sama sekali. Pagi datang ke Alas Roban dengan cara yang berbeda dari pagi-pagi yang lain. Tidak ada kesegaran yang biasanya menyertai terbitnya matahari. Kabut belum sepenuhnya terangkat, menggantung rendah di antara pepohonan, menutupi tanah dan membuat jarak terasa menipu. Udara masih menyimpan dingin sisa malam. Dingin yang tidak sekedar menusuk kulit, tetapi juga merambat perlahan ke dalam dada. Jalan yang semalam sunyi kini dipenuhi orang-orang. Mereka datang dengan wajah serius, langkah berat, dan satu tujuan yang sama: mencari 3 anak yang belum kembali. Tidak ada suara riuh, tidak ada obrolan ringan. Bahkan kendaraan yang datang pun berhenti dengan pelan, seolah tak ingin mengganggu sesuatu yang tak terlihat. Warga sekitar, aparat, dan beberapa relawan berkumpul di titik terakhir bus berhenti. Tempat itu kini terasa berbeda, lebih sempit, lebih gelap, meski matahari mulai naik. Tak banyak yang berbicara, setiap orang paham pencarian di Alas Roban bukan perkara biasa. Ini bukan sekedar mencari orang hilang di hutan. Ini tentang memasuki wilayah yang dipercaya memiliki aturan sendiri. Langkah demi langkah pencarian pun dimulai. Tidak terburu-buru, tidak pula sembarangan. Setiap langkah diambil dengan penuh perhitungan. Ada aturan tak tertulis yang dipatuhi tanpa perlu dijelaskan. Tidak berteriak memanggil nama dengan emosi, tidak berkata kasar, tidak mengeluh dengan nada menantang. Setiap orang tua bahkan berbisik pelan. Suaranya hampir tidak terasa, seolah meminta kepada hutan agar diperkenankan melangkah lebih jauh.
Jejak kaki sulit ditemukan. Tanah alas roban lembab, namun anehnya seolah menolak untuk menyimpan tanda apapun. Daun-daun kering menutupi permukaan tanah, menyamarkan setiap kemungkinan petunjuk. Jalur yang kemarin dilewati terasa berbeda hari ini, lebih sempit, lebih sunyi, dan terasa asing meski baru dilewati beberapa jam sebelumnya. Beberapa kali para pencari merasa seperti berputar di tempat yang sama. Pohon besar yang mereka lewati tadi muncul kembali di depan mata. Arah mata angin terasa membingungkan, kompas terasa ragu, dan naluri pun mulai dipertanyakan. Tidak ada yang mengatakan tersesat, namun perasaan itu menggantung di udara. Hutan terasa memperhatikan, hingga akhirnya salah satu warga berhenti melangkah. Ia mengangkat tangan, memberi isyarat agar yang lain mengikuti. Wajahnya berubah pucat, matanya menatap ke satu arah yang tidak tampak istimewa. Sebuah area yang justru terasa lebih tenang dari sekitarnya. Tidak ada angin, tidak ada suara daun. Di sanalah Ardi, Slamet, dan Rasman ditemukan. Tidak ada teriakan, tidak ada kepanikan, tidak ada jeritan histeris. Hanya keheningan yang jatuh begitu berat, menekan dada setiap orang yang melihat. Beberapa orang dewasa menundukkan kepala, yang lain memejam mata sejenak, seolah mencoba menerima apa yang ada di hadapan mereka, tanpa berusaha memahaminya. Tidak ditemukan tanda-tanda yang bisa menjelaskan bagaimana ketiga anak itu bisa sampai di tempat tersebut. Lokasinya jauh dari jalur logis yang bisa ditempuh anak-anak seusia mereka. Tidak ada bekas lari, tidak ada tanda kebingungan, seolah mereka tiba di sana dengan tenang atau diarahkan tanpa perlawanan. Orang-orang dewasa hanya bisa saling berpandangan. Tak satu pun berani berspekulasi dengan suara keras. Kata-kata terasa tidak pantas diucapkan di tempat lain. Hutan seakan menuntut kesunyian sebagai bentuk penghormatan. Sebagian warga berbisik pelan, hampir tak terdengar. Alas roban sudah mengambil keputusannya. Kalimat itu tidak diucapkan dengan marah, tidak pula dengan kebencian, melainkan dengan nada pasrah, seolah mereka sudah lama mengenal kemungkinan. Pagi itu hutan tampak tenang, tidak ada angin kencang, tidak ada suara aneh. Burung-burung pun seolah enggan bersuara. Justru ketenangan itulah yang membuat banyak orang yakin bahwa apapun yang terjadi semalam telah selesai. Tidak ada kerajaan, tidak ada kejaran, tidak ada perlawanan, tidak ada kegaduhan. Namun cerita tidak benar-benar berakhir di sana. Karena bagi warga sekitar, alas roban tidak pernah benar-benar melepas ingatannya. Setiap langkah yang pernah diambil, setiap pelanggaran kecil dan tidak ia sadari, akan tetap tinggal menjadi bagian dari hutan itu sendiri. Dan sejak pagi itu, nama Ardi, Slamet, dan Rasman bukan lagi sekedar kenangan. Mereka menjadi bagian dari cerita yang tak pernah selesai diceritakan. Tidak ada yang benar-benar memahami apa yang dialami Ardi, Slamet, dan Rasman selama waktu mereka menghilang. Tidak ada cerita yang tersampaikan, tidak ada kesaksian yang bisa direkam dengan kata-kata. Namun warga sekitar alas roban percaya bahwa malam itu ketiganya tidak hanya tersesat oleh jarak, melainkan tertahan oleh sesuatu yang lebih tua dan lebih gelap. Di dalam kepercayaan setempat, alas roban bukan hanya hutan, melainkan tempat persinggahan arwah-arwah yang belum menemukan jalan pulang. Salah satunya adalah sosok yang dikenal dengan sebutan penembak misterius, sebuah bayangan masa lalu, sisa dari kekerasan yang pernah terjadi dan pernah benar-benar ditutup dengan keadilan. Arwah itu tidak digambarkan sebagai sosok yang mengamuk. Ia hadir dalam diam,
dalam tekanan yang terlihat. Malam itu, ketika anak tersebut dipercaya berada di sebuah ruangan yang tidak dikenal, bukan gua, bukan bangunan, melainkan wilayah sunyi itu di mana waktu terasa berhenti. Di sana langkah kaki terdengar tanpa sumber, dan bayangan bergerak tanpa bentuk. Tidak ada jeritan, tidak ada perlawanan, hanya rasa takut yang menahan mereka untuk bergerak. Dalam cerita para sesepuh, arwah penembak misterius atau mayat korban penembak misterius bukan mencari korban baru. Ia hanya menjaga tempatnya, dan siapapun yang masuk terlalu jauh, terutama mereka yang lemah dan polos, akan ditahan bukan dengan kekerasan, melainkan dengan ketakutan yang membeku. Ardi merasakan tubuhnya berat seolah kakinya tertanam di tanah. Slamet tidak mampu berbicara meskipun pikirannya berteriak. Rasman hanya bisa menunduk. Mereka ada tatapan yang tak terlihat namun sangat nyata. Tidak ada suara ancaman, tidak ada sentuhan kasar. Hanya kehadiran yang menekan, seperti peringatan yang tak perlu diucapkan. Arwah itu menurut kepercayaan warga adalah bayangan dari masa kelam. Ia tidak ingin dilihat, tidak ingin dikenang, namun ia tidak bisa pergi. Alas Roban menjadi tempat berdiam, dan siapapun yang melintas tanpa sengaja ke wilayah akan ditahan agar mengingat bahwa tanah ini pernah menyimpan luka. Ketiga anak itu telah dipilih bukan karena kesalahan. Mereka hanya berada di tempat yang salah pada waktu yang tidak seharusnya. Saat pagi datang dan pencarian dimulai, kehadiran itu perlahan melemah. Cahaya matahari dipercaya dengan batas yang tidak bisa dilanggar oleh arwah-arwah. Mereka seperti yang diceritakan dari mulut ke mulut. Ketiga anak itu akhirnya dilepaskan, namun dilepaskan dalam kematian. Dan kisah Ardi, Slamet serta Rasman menjadi bagian dari peringatan itu, bahwa Alas Roban bukan tempat untuk diuji, bahwa pada masa lalu yang gelap tidak pernah benar-benar hilang, dan bahwa tidak semua yang diam berarti aman, dan di balik sunyi Alas Roban ada sejarah yang masih terjaga. Sejak hari itu, Alas Roban tidak pernah lagi dipandang dengan cara yang sama. Bagi sebagian orang, ia mungkin tetap sekadar hutan di jalur pantura. Namun bagi mereka yang mengetahui cerita, setiap pohon dan setiap tikungan menyimpan ingatan yang tidak pernah benar-benar hilang. Berita tentang penemuan tiga anak itu menyebar cepat dari mulut ke mulut. Namun anehnya, tak pernah ada versi cerita yang benar-benar lengkap. Tidak ada penjelasan yang mampu memuaskan logika. Tidak ada kesimpulan yang berani ditegaskan secara resmi. Sebuah laporan berhenti di kalimat yang sama, ditemukan di dalam kawasan Alas Roban. Yang tersisa hanyalah cerita yang diceritakan dengan suara pelan dan rasa enggan yang tumbuh diam-diam. Waktu terus berjalan, hari berganti hari, tahun pun menyusul tahun berikutnya. Jalur Alas Roban perlahan berubah, jalan diperbaiki, aspal diperhalus, tikungan-tikungan berbahaya diperjelas dengan marka yang lebih tegas. Lampu-lampu jalan mulai dipasang, memecah kegelapan yang dulu sepenuhnya milik hutan. Secara perlahan manusia mencoba menaklukkan Alas Roban dengan teknologi dan penerangan. Namun hutan tidak pernah benar-benar tunduk. Di balik lampu-lampu yang menyala, kegelapan tetap ada. Di balik aspal yang mulus, tanah lama tetap bernafas. Pengemudi yang melintas terutama pada malam hari masih merasa hal-hal yang sulit dijelaskan dengan akal sehat. Ada yang merasa kendaraannya mendadak terasa berat, seolah membawa muatan tambahan yang tak terlihat. Pedal gas diinjak lebih dalam, namun laju kendaraan seperti ditahan oleh sesuatu yang tidak tampak. Ada pula yang mengaku mendengar suara anak-anak tertawa pelan dari arah pepohonan. Bukan tawa riang, melainkan tawa samar yang muncul dan menghilang begitu saja. Beberapa supir bus bahkan memiliki kebiasaan yang sama. Saat mendekati tikungan tengkorak, radio pun dimatikan, bukan karena takut,
bukan pula karena gangguan sinyal, melainkan karena suara-suara aneh yang kadang muncul di sela-sela siaran, suara lirih, potongan nada, atau bisikan yang tidak bisa dijelaskan asalnya. Warga sekitar tetap memegang pelan dan pesan lama yang diwariskan oleh generasi ke generasi. Pesan yang sederhana namun syarat makna. Jangan berbicara sembarangan, jangan meremehkan, dan jangan pernah menganggap alas roban hanya sebagai jalan penyintas. Karena menurut kepercayaan setempat, hutan itu bukan penjaga yang kejam. Ia tidak mencari korban, ia tidak mengincar manusia, ia hanya menjaga keseimbangan. Siapapun yang masuk dengan sikap lupa diri, dengan hati yang meremehkan, cepat atau lambat akan diingatkan. Terkadang dengan cara halus, terkadang dengan cara yang tidak pernah dilupakan seumur hidup. Jika suatu hari kamu melewati alas roban, terutama saat malam mulai turun, dan tiba-tiba merasa perjalananmu tidak lagi terasa sendirian, jangan panik. Tetaplah fokus ke jalan di depan, pegang kemudi dengan tenang, jangan menoleh ke kursi belakang. Jangan menyebut apapun yang kamu rasakan, bahkan dalam hati, karena mungkin itu bukan gangguan, melainkan peringatan. Alas roban tidak meminta untuk ditakuti, ia tidak menuntut untuk dipuja, ia hanya ingin dihormati. Dan kisah Ardi, Slamet, serta Rasmat tidak berakhir pada hari mereka ditemukan. Kisah itu terus hidup dalam bisikan angin yang melewati pepohonan, dalam sunyi yang menyelimuti tikungan-tikungan gelap, dan dalam rasa enggan yang tiba-tiba muncul di dadanya setiap orang melintas tanpa alasan yang jelas, sebagai pengingat bahwa tidak semua tempat bisa dilewati dengan tergesa, tidak semua jalan bisa dilalui tanpa izin, dan tidak semua keheningan berarti aman, karena alas roban masih ada, masih berdiri, masih mengingat. Tamat.